مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hass ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair wa batigha'a wajhillah murdatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah meskipun di luar hujannya deres banget ya Pak Didik ya. Suara saya kedengeran apa enggak ya? Masih kedengeran. Khawatirnya kalah sama suara hujan. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, yang sholat berjamaah, yang ikut ngaji, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Mudah-mudahan rizkinya dilancarkan oleh Allah, bisa berangkat haji dan umrah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Jika kelak wafat, wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, pada kesempatan malam ini saya akan melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, dan kita sudah sampai kepada hadis yang kelima. Jadi dikatakan dalam kitab ini di hadis yang kelima, an ummil mu'minina Ummi Abdillahi Aisyah radhiyallahu anha qalat
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya, dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam agama kita ini yang bukan merupakan bagian dari agama, maka ditolak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan dua hal. Yang pertama menjelaskan tentang masalah bid'ah. Bid'ah ini adalah suatu perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi. Itu namanya bid'ah. Jadi perkara yang tidak ada nasnya, gak ada dalilnya secara jelas dari Al-Quran, dan gak pernah ada di zaman Nabi, itu namanya bid'ah. Dan para ulama, salah satunya Imam Syafi'i, mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua. Kalau kita sering mendengar hadis yang dibacakan oleh orang, misalkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu adalah sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Ternyata Imam Syafi'i memberikan definisi kepada kata bid'ah itu, tidak semua bid'ah yang dinyatakan sebagai perkara yang sesat, tapi sebagian ada yang sesat, sebagian ada yang baik. Makanya para ulama membagi bid'ah itu menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hasanah itu adalah perkara baru yang tidak ada di zaman Nabi. Nabi gak pernah melakukan, sahabat juga gak melakukan. Jadi perkara ini baru. Tetapi meskipun ini perkara baru dan tidak ada di zaman Nabi, tapi perkara ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Makanya dikatakan sebagai bid'ah yang baik, atau istilahnya adalah bid'ah hasanah. Karena juga sumber-sumbernya itu tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Contoh misalkan peringatan Maulid Nabi. Kira-kira di zaman Nabi ada nggak peringatan Maulid Nabi seperti yang kita lakukan? Nggak ada di zaman Nabi. Makanya karena tidak ada di zaman Nabi, itu disebut sebagai bid'ah. Tapi apakah masuk bid'ah yang baik atau bid'ah yang buruk? Kita lihat di dalamnya. Isi dari Maulid Nabi itu apa? Ternyata isinya kalau nggak sholawat, betul, membaca Al-Quran, kemudian pengajian. Apakah sholawat ini ada perintahnya dari Al-Quran? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada perintahnya. Apakah pengajian atau baca Al-Quran ada perintahnya dari Al-Quran atau hadis? Ada. Pengajian misalkan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka dia itu berarti fi sabilillah sampai dia pulang. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, akan dimudahkan jalannya ke surga. Ada pengajian itu. Apakah baca Al-Quran? Ada. Dalilnya dari Al-Quran dan hadis ada. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran karena
orang yang baca Al-Quran, Al-Quran itu nanti akan datang memberikan syafaat kepada dia yang membaca Al-Quran. Jadi meskipun bungkusnya yang namanya Maulid Nabi tidak ada di zaman Nabi, isinya semuanya ada. Makanya dikatakan sebagai bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Kalau melakukan sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dapat pahala. Apalagi tujuannya kalau mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau misalkan Maulid Nabi isinya cuma joget-jogetan, nyampur laki dan perempuan, nah ini baru masuk ke bid'ah dholalah alias bid'ah yang buruk, sesat, masuk neraka. Contoh lagi, tahlilan. Ada nggak kira-kira di zaman Nabi orang tahlilan? Nggak ada. Yang ada itu doa, baca Al-Quran. Akhirnya orang Indonesia itu pinter, supaya yang lain yang nggak ngerti itu jadi tahu, dibungkus menjadi sebuah wadah namanya tahlilan. Isinya apa? Membaca surat Yasin. Ada nggak membaca surat Yasin? Ada. Iqra'u ala mautakum Yasin. Baca kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian surat Yasin. Ada hadisnya. Apakah ada zikir? Ada. La yaq'udu qaumun yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidak duduk satu kaum berzikir kepada Allah kecuali malaikat mengelilingi mereka, rahmat menyelimuti mereka, turun ketenangan, dibangga-banggakan di hadapan para malaikat. Loh, ada semuanya. Cuma dibungkus dalam wadah namanya tahlilan. Gak ada di zaman Nabi, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka namanya bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Itu namanya bid'ah. Kitab-kitab seperti kitab hadis gak ada di zaman Nabi. Kitab fikih gak ada, kitab nahwu sorof gak ada, tapi oleh ulama dibukukan menjadi sebuah kitab. Itu namanya bid'ah hasanah. Al-Quran dulu di zaman Nabi ada apa enggak? Dalam bentuk buku? Gak ada. Catatan Al-Quran itu di batu, di kulit binatang, di pelepah kurma. Akhirnya dijadikan satu menjadi mushaf Al-Quran. Itu pun dulu Al-Quran gak ada titiknya. Jadi gak ada bedanya antara ta, sa, ba, nun. Cuma gini semua. Bayangkan cara bacanya gimana. Dulu gak ada titiknya. Akhirnya tahun berganti tahun, untuk memudahkan orang-orang yang membaca dikasih titik. Ta titiknya 2, ba titiknya di bawah 1, kalau non titiknya di atas 1, sa titiknya 3. Itu pun belum ada harokatnya dulu. Itu pun masih susah orang karena tidak ada harokatnya. Akhirnya tahun berganti tahun, ulama mikir lagi, kasih harokat biar bisa membaca. Akhirnya seperti sekarang ini mushaf Utsmani, ya, ada harokatnya. Dan alhamdulillah bisa kita baca, meskipun sebagian dari saudara-saudara kita masih ada yang belum bisa membaca. Gak ada kata terlambat untuk belajar Al-Quran. Gak usah malu kalau belajar Al-Quran itu. Salah dapat pahala. 1 huruf saja itu 10 nilainya, nilai kebaikannya. Nabi itu pernah mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Walakin alifun harfun, tapi alif 1 huruf. Walamun harfun, lam 1 huruf. Wa mimun harfun, mim 1 huruf. Dan masing-masing huruf dapat 1 kebajikan. Itu ada 19. Jadi bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Baru baca ayat pertama dari Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 kali 10, sudah dapat 190. Itu keutamaan membaca Al-Quran.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkara-perkara baru tapi isinya baik, seperti madhab-madhab yang sekarang kita kenal, itu nggak ada di zaman Nabi. Kenapa kok nggak ada di zaman Nabi? Karena para sahabat langsung bertanya kepada Rasulullah. Tapi sekarang sudah nggak ada Rasulullah, sahabat juga tidak ada. Makanya kita bertanya kepada ulama sesuai perintah di dalam Al-Quran. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama jika kamu tidak mengetahui. Makanya akhirnya ada mazhab Hanafi, ada lagi mazhab Maliki, ada lagi mazhab Syafi'i, ada lagi mazhab Hambali. Kalau di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Sholat subuh pakai kunut, itu mazhab Syafi'i. Ketika baca Fatihah, bismillahnya dikeraskan, bismillahirrahmanirrahim, itu mazhab Syafi'i. Itu bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bisa menuntun kita supaya, karena kalau kita langsung membaca Al-Quran terjemahan, kemudian baca hadis terjemahan, kemudian berfatwa, oh hukumnya ini ternyata ini lah, bisa sesat kalau kita nggak ngerti tentang Al-Quran dan hadis. Apalagi Nabi mengingatkan, man fassarul Quran bi ra'yihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Makanya jangan nafsirkan Al-Quran, baca Al-Quran terjemahan langsung menghukumi sesuatu, nggak boleh. Baca hadis terjemahan langsung menghukumi sesuatu, nggak boleh kalau kita bukan ahlinya. Kalau memang kita nggak tahu suatu permasalahan, tanya kepada yang tahu, tanya kepada ustadz, kiai, atau kepada siapa yang mengerti tentang masalah itu. Supaya apa? Kita nanti tidak dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu bid'ah hasanah. Jadi contoh bid'ah hasanah apa saja? Maulid Nabi, tahlilan, apa lagi? Haul, apa lagi? Apa? Menulis Al-Quran dalam sebuah kitab, ilmu-ilmu seperti ilmu fikih, apalagi, dan yang lainnya. Ada lagi bid'ah sayyi'ah. Nah, bid'ah sayyi'ah ini bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Jadi bertentangan, menyelisihi Al-Quran dan hadis. Nah, kalau misalkan ada orang membuat perkara baru dalam agama atau bid'ah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan rukun wudhu ada 2. Kira-kira betul apa enggak? Ya salah, bid'ah itu namanya, bid'ah sesat itu. Bayangkan rukun wudhu cuma membasuh wajah dan tangan, sedangkan kalau di dalam Al-Quran yang dibasuh ada berapa? 4. Kalau di Al-Quran, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ketika kamu mau sholat, basuh wajah, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Ada 4 kalau di Al-Quran. Ditambah dalam hadis 1 niat, jadinya 5. Ditambah dalam hadis tertib, di Al-Quran juga urutannya tertib, jadinya totalnya ada 6. Nah, dibilang fardunya wudhu ada 2, bid'ah itu. Atau puasa di hari tasyrik, nah kan nggak boleh, ada larangannya. Jadi ada 5 hari di mana kita nggak boleh berpuasa. 1, hari raya Idul Fitri, nggak boleh berpuasa, haram. 2, hari raya Idul Adha, nggak boleh puasa, haram. 3, 4, 5 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 saat nyembelih itu, habis hari raya Idul Adha.
5 hari ini haram untuk berpuasa. Tapi kalau hari-hari yang lain boleh berpuasa. Apalagi di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini Nabi memerintahkan perbanyak puasa. Ulama-ulama salaf terdahulu memperbanyak puasa di bulan Rajab. Tapi ingat, jangan sampai nge-share hadis-hadis palsu yang biasanya di-broadcast di WA itu. Siapa puasa Rajab tanggal 1 pahalanya sekian, tanggal 2 pahalanya sekian, tanggal 3 pahalanya sekian. Wes pokoknya pahalanya banyak sekali. Itu hadisnya lemah bahkan palsu. Jangan di-share. Kalau kita menge-share hadis palsu, maka kata Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, siapkan tempat duduknya di neraka. Loh Ustadz, berarti Rajab gak ada puasa? Ada. Ya. Nabi itu dalam hadis yang sahih pernah berpuasa Rajab sampai sahabat melihat seakan-akan gak pernah berbuka. Pernah juga sahabat melihat Nabi berbuka seakan-akan gak pernah puasa. Jadi ada kalanya Nabi berpuasa, ada kalanya tidak. Artinya hukumnya tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Boleh berpuasa Rajab, perbanyak gak apa-apa. Dibarengkan dengan Senin Kamis, dapat double pahalanya. Dapat pahala puasa Senin, dapat Rajab. Kalau dibarengkan. Itu tentang bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Ada lagi contoh bid'ah yang buruk itu adalah akidah tasybih dan tajzim. Jadi menyerupakan dan menjisimkan Allah. Allah dianggap sama dengan manusia. Allah punya mata. Pernah kan? Allah punya tangan. Allah punya kaki. Allah di langit. Padahal Allah itu nggak butuh pada tempat. Langit itu ciptaan Allah. Gak mungkin Allah butuh kepada ciptaannya, yaitu langit. Allah di atas arsy. Allah gak butuh apa-apa. Ketika Allah nyiptakan arsy, nyiptakan langit, bukan berarti Allah butuh kepada itu semuanya. Tapi yang benar bukan menempati, bukan tinggal di arsy atau di langit. Yang benar itu adalah menguasai langit, menguasai arsy. Jadi kalau ada dalam Al-Quran mata Allah, bukan mata seperti ini, tapi artinya pengawasan. Tangan Allah, berarti bukan tangan ini yang dibayangkan, tapi apa? Kekuasaan. Harusnya ditakwil atau ditafsiri supaya tidak sesat dan menyesatkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini pertama tentang kandungan dari hadis yang nomor 5. Sebelum saya lanjutkan untuk kandungan yang kedua, sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Mudah-mudahan suara saya enggak kalah dari suaranya hujan. Monggo silakan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Enggak ada? Lanjut. Oh, lanjut ini ya. Yang kedua, kandungan dari hadis yang kelima ini adalah bahwa setiap amal kebaikan seperti sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, itu harus sesuai dengan syariat Rasulullah. Artinya ketika kita melakukan harus didasari ilmu, gak cuma ikut-ikutan. Sholat cuma ikut-ikutan tapi gak ngerti ilmunya. Maka kata para ulama, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amalan yang dilakukan dengan tanpa ilmu maka ditolak, tidak diterima. Jadi kalau ada orang beramal tanpa ilmu tidak diterima. Terutama sholat ini jangan sampai kita nggak ngerti ilmunya. Makanya Nabi mengingatkan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ikuti cara sholat Nabi. Kita nggak pernah ketemu Nabi, maka yang kita ikuti siapa? Ulama
yang nyambung sanad keilmuannya sampai Rasulullah. Jadi harus ngerti takbiratul ihram, lurus telinga apa dada? Bapak-bapak gimana kalau takbir? Telinga atau dada? Kalau saya dada boleh apa enggak? Boleh. Kalau telinga mazhab Syafi'i, kalau dada mazhab Hambali. Dua-duanya sama-sama sah. Masih banyak saya melihat orang yang takbirnya seperti ini. Ini kurang tepat. Allahu Akbar, kurang tepat. Yang benar menghadap ke kiblat. Tidak rapat, tidak mekar, tapi biasa. Lurus telinga. Mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Langsung letakkan antara pusar dan dada. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu ke bawah. Kalau mazhab Syafi'i antara pusar dan dada. Pergelangan ketemu pergelangan. Satu, boleh dipegang pergelangannya dengan jari. Dua, saya masih melihat ada yang diputar. Pernah enggak lihat? Allah. Pernah? Kalau gerakannya sampai 3 atau lebih, batal. Untungnya cuma diputar, nggak pakai dijilat, dicelupin. Ya. Nek sampai diputar, dijilat, dicelupin itu jadi apa? Oreo, ya. Saya husnudzon, pernah sholat di samping saya. Ya kakek-kakek, diputar. Allahu Akbar. Lah saya husnudzon, mungkin satu nggak pernah ngaji. Yang kedua mungkin mantan pendekar. Jadi jurusnya saya ke bawah gitu ya. Nah itu bisa batal kalau sampai 3 gerakan atau lebih. Dan wajib setiap muslim, karena sholat ini wajib tahu ketika sujud yang didahulukan lutut atau tangan terlebih dahulu. Lutut atau tangan? Kalau saya tangan boleh apa enggak? Mazhab Syafi'i mana yang didahulukan? Lutut. Jadi kalau mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, cara sujud itu lututnya diletakkan terlebih dahulu. Kalau mazhab Maliki yang diletakkan dulu tangannya. Artinya mau lutut terlebih dahulu boleh, tangan juga boleh. Yang penting bukan kepala duluan. Ya, nek kepala itu bisa gagar otak. Contoh, Zam, kamu praktekkan Zam, lutut coba Zam. Sujud. Rukuk dulu, rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Sujud. Lututnya duluan. Allahu Akbar. Sujud. Nah, cara sujud, nah ini terlalu rapat. Kurang lebar Zam. Kepalanya agak maju ke depan. Pantatnya agak diangkat ke atas. Kakinya agak dimundurkan. Mundur lagi. Tumitnya sejengkal jaraknya, jangan rapat. Nah, okay. 7 anggota sujud harus nyentuh ke lantai. Wes duduk Zam. Itu kalau lutut terlebih dahulu, harus 7 anggota sujud. Dahi, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari kaki. Hidung hukumnya sunnah. Hidung itu sunnah. Makanya kalau pakai masker tetap sah. Tapi kalau kepala ketutup seperti ini, ketutup rambut atau ketutup kopiah sehingga tidak nyentuh ke lantai, gak sah sujudnya. Sujud tidak sah, sholat menjadi tidak sah. Ada lagi ketika salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang ikut, pernah lihat enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak ada, enggak seperti ini, tetap seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun enggak langsung noleh-noleh kayak gini. Assalamualaikum, baru noleh. Warahmatullahi, noleh depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini harus dipelajari. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, contoh lagi bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Salat subuh yang harusnya 2 rakaat
jadi 8 rakaat. Nah, itu namanya bid'ah sayyi'ah. Jadi Imam Syafi'i itu mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun madhmumatun. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela. Fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Bid'ah yang sesuai dengan syariat maka itu adalah yang terpuji. Wa ma khalafas sunnata fahuwa madhmumun. Sedangkan bid'ah yang bertentangan dengan syariah maka itu adalah yang tercela. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan silakan. Monggo. Kok belum ada pertanyaan dari tadi? Hah? Wes paham? Masya Allah. Atau suaranya kalah sama hujan ini jangan-jangan. Ada pertanyaan? Sudah nggak ada? Berarti lanjut lagi nih. Lanjut hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqash syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'al harami karra'i yar'a haulal hima yushiku ay yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu. Dari Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara mustabihat yang tidak jelas. Kalau biasa kita ucapkan itu syubhat. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Di antara halal dan haram ada yang syubhat, gak jelas, remang-remang. Maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang samar, yang tidak jelas atau yang syubhat, maka selamatlah agama dan harga dirinya. Tetapi barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka kemungkinan besar dia akan terjatuh kepada keharaman. Tak ubahnya seperti gembala yang mengembala di tepi tanah larangan, dikhawatirkan ternaknya akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah setiap raja itu memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ini hadis ke-6 bagian pertama. Nanti ada hadis ke-6 bagian kedua. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa ada tiga perkara dalam Islam. Yang pertama adalah perkara yang telah jelas kehalalannya, karena sudah ada dalilnya. Dari Al-Quran ada dalilnya, dari hadis juga ada. Contoh misalkan kita jual beli, halal atau tidak? Halal, sudah jelas. Kita melakukan kebaikan-kebaikan seperti sholat jamaah, sholat tarawih, sedekah, halal apa enggak? Halal. Kenapa? Jelas dalilnya dari Al-Quran dan hadis. Nyembelih binatang kurban, halal, karena jelas dalilnya. Jadi ini yang perkara pertama. Yang kedua, ada perkara yang telah jelas keharamannya. Contoh misalkan mencuri, haram. Makan riba, haram. Makan darah, haram. Tapi ada biasanya darah yang dikumpulkan, apa namanya, dideh. Itu haram itu.
Ya, meskipun modelnya kayak ati, tapi itu hukumnya haram. Jualnya haram, apalagi kalau dimakan. Karena darah itu barang najis dan najis gak boleh dijual belikan, apalagi dimakan. Ya, jadi jelas, yang halal jelas, yang haram juga jelas. Yang ketiga ini adalah perkara yang belum jelas. Ya enggak halal, ya enggak haram. Inilah yang namanya mustabihat atau subhat. Kenapa kok dikatakan belum jelas? Karena dalil Al-Quran dan hadis tentang perkara itu masih diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan enggak. Tapi yang afdol bagi kita, tinggalkan saja. Nah, itu afdol. Oh, ini enggak jelas ini. Misalkan ada makanan di sini, di meja, tapi kita enggak ngerti milik siapa ini. Ini disuguhkan untuk saya atau punyanya orang nitip meletakkan. Nah, kalau nggak jelas, meskipun ternyata ini disuguhkan untuk saya, lebih baik ditinggal. Kalau nggak jelas, ya, jadi harus jelas. Ada buah misalkan di bawah, buahnya mateng, punya siapa? Jangan langsung asal diambil dimakan. Kenapa nggak jelas ini miliknya siapa? Lebih baik kalau nggak jelas kita tinggal. Nah, itulah 3 perkara. Jadi ada perkara yang halal sudah jelas, ada perkara yang haram jelas juga, ada perkara yang tengah-tengah yaitu tidak haram, tidak halal. Itulah namanya syubhat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo Pak Didi, silakan. Oh ya, dideh itu kan darah yang dikumpulkan, ya, akhirnya mirip ati, itu hukumnya haram. Nah, sekarang kita nyembelih hewan kurban, kan sama-sama kan, ada darahnya di situ, betul? Ayam ada darahnya di situ. Gimana kalau misalkan kegoreng? Coba pertanyaannya, kalau kita nyembelih binatang, kira-kira pasti ada darahnya enggak? Ya pasti ada. Kenapa? Di seluruh tubuh itu, di daging ya ada darahnya, campuran-campurannya. Jadi kalau misalkan memang sudah dibersihkan dan memang ya nggak bisa terhindarkan gitu loh, masih ada, itu dimaafkan. Yang haram itu kalau disengaja, dikumpulkan darah wis jelas-jelas digoreng, apalagi dijual, itu haram. Tapi kalau nyampur dan nggak bisa dipisahkan, karena namanya daging pasti nyampur dengan darah. Bahkan kurban yang terbaik itu nggak perlu dicuci. Jadi daging yang masih murni, ya, itu yang paling afdol sebenarnya. Tetapi kan kadang-kadang kita ngeletaknya ngawur, ya, campur tanah, campur ini. Nah, mau nggak mau harus dicuci. Kalau dicuci maka harus benar-benar dipastikan. Kalau ada sedikit-sedikit yang masih terngikut gitulah, ngikut, itu tetap dimaafkan. Yang penting kita sudah berusaha. Ibaratnya darah misalkan nempel ke baju, darah itu kan najis. Apakah baju najis? Ya najis. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk mencucinya, darah itu nggak gampang hilang, tetap ada bekasnya. Ya, sudah dikasih sabun, kok masih ada bekasnya, itu dimaafkan. Yang penting sudah kita gosok seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Ada? Belum? Jam berapa ini? Ini akibat hujan atau gimana ini ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oh, monggo Bah, silakan Bah. Suaranya enggak kedengaran Bah, agak maju enggak apa-apa Bah? Nah, agak maju ke sini soalnya hujannya jelas. Taqabbalallah wa minna wa minkum. Hah? Taqabbalallahu minkum minna, gitu itu ya.
Oh, taqabbalallahu minna minkum ya. Taqabbal ya karim. Pas ngaji gitu ya. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah. Itu doa itu. Nah, kalau membaca Al-Quran misalkan ada yang mengawali dengan taqabbalallahu minkum, enggak masalah. Tapi kalau mau ditanya yang sunnah itu apa? Idza qara'tumul Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kalian membaca Al-Quran, maka jangan lupa minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Apa perlindungan itu? Membaca ta'awud. Sunnahnya membaca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunnahnya lagi membaca basmalah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Kalau ada perkara yang baik tidak diawali dengan basmalah, kurang barokah. Jadi ada dua sunnah. Satu membaca ta'awud, dua membaca basmalah. Mau ditambah taqabbalallahu minkum enggak masalah. Yang penting dua ini. Nggih. Ta'awud dan basmalah. Kecuali ada yang tidak disunnahkan membaca basmalah. Surat apa? At-Taubah. Surat At-Taubah itu enggak pakai basmalah. Khusus ini surat At-Taubah. Cukup ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung baca ayatnya. Lagi? Kentut gitu ya. Lagi baca Al-Qur'an kemudian buang angin. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, dalam surat Al-Waqiah dikatakan tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci. Suci di sini suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Buang angin itu adalah hadas kecil. Lagi baca. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Kentut. Letakkan Qur'annya. Jangan dilanjut. Wudu. Baru boleh melanjutkan. Karena kalau kita enggak punya wudu, menyentuh Al-Qur'an hukumnya haram. Tapi kalau nggak pakai menyentuh Al-Quran, cuma baca gini, jadi kalau menyentuh Al-Quran wajib punya wudhu. Tapi kalau membaca nggak pakai nyentuh Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ini sunnah. Ya, ternyata baca Al-Quran, Alhamdulillahirabbil alamin, kentut. Tapi kita nggak nyentuh mushaf, nggak nyentuh Al-Qurannya. Enggak apa-apa, dilanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi sunnahnya berwudu. Tapi kalau kita lagi nyentuh Al-Qur'annya, mushafnya, ngentut, letakkan. Berwudu baru boleh pegang lagi. Jadi kalau kita enggak punya wudu, enggak boleh nyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan darurat. Kita jalan kok tiba-tiba di bawah ada Al-Qur'an berserakan. Ambil Al-Qur'an itu meskipun kita enggak punya wudu, amankan. Ya, supaya tidak diinjak-injak oleh orang lain. Gitu, Bah. Ada lagi? Monggo kalau ada. Sudah? Yang lain monggo. Ya, monggo. Siap, monggo. Ya. Ya, biasanya megang HP ya, ada aplikasi Al-Qur'annya. Al-Quran di HP yang disebut dengan mushaf itu adalah yang lembaran-lembaran. Ini namanya mushaf. Tulisannya Arab, ya, itu namanya mushaf. Itu yang di atas itu namanya mushaf. Yang tidak boleh menyentuh tanpa berwudu itu. Kalau yang di HP, ulama ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan Al-Quran di HP itu bukan mushaf. Karena itu kumpulan sinar, kumpulan cahaya, plus min jadi satu, muncul cahaya bergambar Al-Quran, dan itu bukan mushaf. Maka nyentuh Al-Quran yang di HP meskipun gak berwudu tak apa-apa. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ada yang lebih kenceng. Pokoknya baik yang berupa lembaran atau yang ada di HP, selama itu ada Al-Qurannya,
wajib berwudu. Jadi ada dua pendapat. Kalau lebih amannya ya usahakan berwudu. Tapi kalau ada yang nggak berwudu berarti tetap tidak berdosa, karena ada pendapat pertama yang mengatakan yang di HP itu bukan mushaf. Tapi lebih hati-hatinya tetap berwudu. Gitu ya. Dan usahakan kalau di HP itu ada mushafnya, aplikasi tertutup ketika dibawa ke kamar mandi, jangan sampai terbuka. Ya, hukumnya haram kalau sampai dibuka. Ada lagi pertanyaan? Lanjut? Lanjut dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjutan hadis yang kelima. Oh, yang keberapa tadi? Yang keenam, bagian 2. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu, rawahul Bukhari wa Muslim. Ketahuilah bahwa di dalam jasad ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh jasad. Apabila dia rusak, maka seluruh jasad akan rusak. Dan ketahuilah dia itu adalah hati. Ini adalah kelanjutan hadis yang tadi, tentang kedudukan dan urgensi hati bagi manusia. Jadi hati itu dalam bahasa Arab adalah qalb, al-qalbu. Qalbun itu hati. Iku lapo cicak iki sini. Pengen ngaji tak cicaknya. Jadi hati itu bahasa Arabnya qalbun, pakai qaf. Kalau berubah jadi ka, pakai ka, kalbun, itu anjing. Makanya kalau bahasa Arab salah baca huruf artinya beda. Qalbun itu artinya hati, kalau kalbun anjing. Makanya kalau baca bahasa Arab harus benar, jangan sampai salah. Panjang pendeknya jangan sampai salah. Takbir misalnya, itu panjang pendeknya nggak boleh salah. Allahu Akbar, nggak boleh. Allahu Akbar itu artinya sudah beda. Kalau Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau A-nya panjang, Allahu Akbar itu artinya apakah Allah Maha Besar? Makanya harus benar cara membaca, jangan sampai salah panjang pendeknya. Jadi dalam sebuah syair dikatakan tidaklah hati disebut qalb kecuali karena berubah-ubahnya. Maka waspadalah terhadap perubahan-perubahan hati. Jadi hati itu diciptakan pada semua jenis hayawan. Dengan hati, binatang itu juga ada hatinya. Makanya binatang itu bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang aman. Ya, kucing ngerti ada mobil ya lari, karena ada hati. Cuma beda dengan manusia. Khusus manusia itu di samping ada hati ditambah akal untuk berpikir. Jadi antara 3 makhluk, malaikat, binatang, manusia, yang paling sempurna ini manusia. Kalau binatang cuma punya nafsu, makanya nggak tahu akhlak, nggak tahu aturan. Ada makanan langsung aja dimakan. Ya, ada kucing jantan sama betina langsung aja main satset. Karena cuma nafsu. Kalau malaikat nggak punya nafsu, cuma akal. Makanya ketika diperintah taat, taat terus. Suruh sujud, sujud terus, nggak akan bangun sampai suruh berdiri. Suruh rukuk, rukuk terus, gak akan bangun sampai disuruh berdiri, karena cuma akal saja. Gak punya nafsu, makanya malaikat itu gak makan, gak minum, gak tertarik sama perempuan dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia lengkap, ada nafsu, ada akal. Ketika nafsunya yang menang, akalnya kalah, maka lebih buruk daripada binatang. Tapi ketika akalnya yang menang, nafsunya yang kalah, maka bisa lebih mulia dari malaikat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada hati gitu loh.
Kalau pengen tahu hati seseorang, tinggal dilihat dari ucapannya. Biasanya ucapan itu mencerminkan hati. Kalau ucapannya kotor terus, hatinya kotor. Ucapannya kok baik terus, nasihat terus, hatinya insya Allah baik. Ya ibaratnya teko, ya teko. Kalau kita isi susu, terus dituangkan, pasti keluarnya susu. Kalau kita isi madu, dituangkan, keluarnya madu. Tapi kalau isinya air comberan, air got kita keluarkan, pasti keluarnya air got. Nah, makanya ketika ada orang yang ucapannya itu gak beraturan, kotor kata-katanya, itu mencerminkan isi dari hatinya kotor juga. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu pembahasan hadis kelima dan hadis yang keenam. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo, pertanyaannya bebas, nggak harus pembahasan ini. Monggo Ustaz, silakan. Hati. Rizki. Oh ya. Jadi kebaikan dan keburukan yang kita lakukan itu punya dampak kepada hati kita. Misalkan kita melakukan keburukan, nyari rezeki yang apa? Yang haram misalkan. Ya, itu pengaruh. Setiap keburukan yang kita lakukan itu akan menjadi titik hitam. Tak dititik lagi. Ya, kita melakukan keburukan lagi, titik lagi. Gak hanya rizki halal, rizki haram. Maksiat-maksiat yang lain itu akan nitik. Kalau isinya maksiat terus, akhirnya titiknya penuh di hati kita. Kalau sudah penuh, hati menjadi gelap dan bisa menjadi hati yang mati. Kalau sudah mati, dikasih nasihat gak bisa. Ya, makanya jangan nyari rizki yang haram. Itu juga pengaruh kepada doa kita. Kenapa doa seseorang kok tidak terkabul? Salah satunya karena makanan yang haram. Ada orang pakaiannya kotor, ininya, hatinya kotor, doa, ya Rob. Ya percuma kata Rasulullah. Kenapa? Karena barang-barang yang dipakainya, harta-hartanya semuanya haram, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu mungkin karena waktunya habis, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.